Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kalkal yang beranggotakan saya sendiri, Zaid Atal Sabir, lalu ada Denny Ahmad Sofyan dan Muhammad Rizky Nugraha. Ya, di sini kita bertujuan untuk menjelaskan step by step pengerjaan tugas besar interaksi manusia komputer di semester 6 ya. Ya, di sini langsung saja kita ke step pertama ya. Karena step pertama berbentuk dokumen, jadi kita akan menampilkan dokumennya terlebih dahulu. Bentar, saya screen dulu. Nah, ya. Oke. Di sini untuk step pertama ya, kita ini dalam tugas besar ini kita mengidentifikasi web Jamboard. Untuk definisi umumnya, Jamboard ini adalah aplikasi papan tulis online ya. Jadi Jamboard ini berguna untuk sebagai sarana bagi para usernya agar user tersebut dapat mengilustrasikan atau menggambarkan suatu hal secara real time atau online, dan juga hasilnya dapat disimpan langsung di Google Drive karena Jamboard itu adalah salah satu dari beberapa Google Worksheet ya. Nah, di sini kita di step pertama kita langsung menyebar kuesioner untuk mendapatkan beberapa informasi mengenai Jamboard dan hal-hal yang dihadapi oleh usernya. Nah, di sini kita yang kita sasar di kuesionernya adalah dosen dan mahasiswa. Nah, setelah kita mendapatkan beberapa data dari kuesioner tersebut, nah, terbentuklah persona. Nah, seperti ini ya. Terlihat bahwa personanya di sini ada mahasiswa ya, namanya itu Anton Abox. Nah, karena dia mahasiswa, nah, dia dituntut, dia jelas menguasai komputer ya. Nah, Anton ini karena sekarang lagi pandemi, jadi dia kuliah online seperti itu. Nah, dia pun membutuhkan produk agar diskusinya itu menjadi lebih efektif. Nah, dia membutuhkan sebuah web atau produk yang dapat mengilustrasikan beberapa ide-ide yang ada di otaknya gitu. Nah, setelah produk tersebut didapatkan oleh Anton, dia pun ternyata menemukan kendala gitu, seperti adanya beberapa tools yang kurang itu pada produk tersebut, dan juga selalu jengkel Anton ini ketika ada mahasiswa, karena ini real time, jadi yang masuk yang mengerjakan di papan tulis tersebut ada orang lain juga, dan dia jengkel pekerjaan dia selalu di otak-atik oleh orang lain ya, seperti itu. Nah, untuk step selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Denny Ahmad Sofyan, silakan. Oke, saya Denny Ahmad Sofyan. Terima kasih Abil. Saya akan menjelaskan menuju step 5 dari step 2. Pertama saya akan share screen terlebih dahulu. Di step 2 ini diawali dengan proses bisnis yang dibuat melalui flowchart dari user start untuk menggunakan Jamboard sampai ada beberapa kondisi yang tidak bisa untuk memasuk ke Jamboard, dan juga tentunya kondisi masuk ke Jamboard itu sendiri. Lalu yang kedua ada requirement system. Yang pertama device, yaitu inputnya PC atau ponsel pintar, yang di output tersedianya alat untuk mengakses Jamboard. Lalu koneksi internet, inputnya WiFi atau koneksi data, outputnya tersedia akses ke Jamboard. Yang ketiga ada email, inputnya sebuah email,
Lalu outputnya ya kembali lagi menuju Jamboard itu sendiri. Yang terakhir ada link Jamboard, yaitu alamat URL untuk mengakses Jamboard tersebut. Outputnya sama, dapat mengakses Jamboard tersebut. Di sini ada mental model pengguna. Yang pertama ada task user. Yang pertama, user ingin mau ke Jamboard untuk menginstalasikan suatu hal pada papan tulis yang Jamboard sediakan. Yang kedua ada user menggunakan device PC atau ponsel pintar dengan koneksi internet untuk mengakses Jamboard. Yang ketiga, user memiliki koneksi internet, paket atau data Wi-Fi. User diharuskan untuk memiliki email. Jika tidak, user tidak dapat menggunakan Jamboard. Yang terakhir ada user masuk ke Jamboard melalui link yang dibagikan host atau memasukkan URL secara manual. Lalu ada kebutuhan. Yang pertama koneksi internet, device, email, dan link Jamboard tentunya. Lalu yang keempat ada metafora, beberapa metaforanya. Yang pertama adalah drawing tool yang disimbolkan dengan pena. Lalu penghapus yang disimbolkan dengan icon penghapus, pointer yang disimbolkan dengan panah, sticky note yang disimbolkan dengan selembar kertas, tools and picture yang disimbolkan seperti figura, lalu tool shape yang disimbolkan dengan lingkaran hitam, text box yang disimbolkan ada huruf T di dalam kotak, lalu tool laser yang disimbolkan dengan icon laser, tool zoom yang disimbolkan dengan kaca pembesar, dan ada partisipan yang disimbolkan oleh hewan, huruf, atau gambar. Yang kelima ada task analysis. Task analysis dari mulai start user ingin membuat sebuah contoh mengakses Jamboard sampai bisa membuatnya di dalam. Yang pertama adalah mengakses, user membuat, sampai jadi. Yang keenam ada konseptual model. Dilihat inilah konseptual modelnya. Ketujuh ada desain standar, yang ada dashboardnya ini. Dashboard atau halaman utama pada saat mengakses Jamboard yang menggunakan font Roboto dan beberapa palet warna dan juga kombinasi warna. Lalu ada Jamboard season. Ini adalah season di mana user akan menemui goals utamanya di sini. Setelah itu kita masuk ke step 4 dan 5, yaitu struktur menu, navigasi, dan tipe window. Struktur menunya ada dua, Jamboard season dan dashboard. Yang ada beberapa navigasi di dalam dashboard, yaitu create new project, recent Jamboard, customize view, recent project. Lalu pada Jamboard season ada undo redo, zoom tool, pen tool, eraser, pointer, sticky note, add image, insert shape, dan highlight tab. Nah, ini dia struktur menu yang dirancang oleh kelompok kami. Yang pertama, dashboard itu merupakan level 1, di mana karena halaman yang pertama dilihat jika pertama kali mengakses Jamboard tersebut. Lalu apabila Jamboard season tersebut Jamboard season itu merupakan level 2 karena ada melewati beberapa tahapan terlebih dahulu. Kedua ada menu sistem. Ini ada primary windows, itu dashboard. Lalu Jamboard season ini adalah primary windows juga. Nah, di sini ada beberapa tools dan navigasi seperti tool zoom, pen tool, sticky note, add image, shape, text box, lock object, session. Nah, session itu pindah frame ya. Lalu ini navigasi pada prototype kami di Figma, kami menggunakan Figma. Ini di dashboard yang sebelumnya ini kita mencet klik panel langsung masuk ke Jamboard session. Nah, apabila kita ingin mencari atau mengakses yang sudah di-save sebelumnya, bisa mengklik logo yang ada di dashboard tersebut sesuai namanya. Ini mengurutkan dari sesuai alfabet. Nah, di sini untuk menampilkan di dashboard itu berjejer atau menumpuk. Nah, ini langsung masuk ke Jamboard season ya. Ada beberapa, ini ada pen tool. Ini. Lalu ini ada sticky note. Lalu ini ada add picture ya, add image yang bisa di-upload atau URL dan sebagainya dari Google.
Lalu ada shape, ada lingkaran, kotak, dan lainnya, bisa pilih warna juga. Lalu ada teks, add teks, menambahkan teks, bisa merubah font, bold, miring, atau garis bawah, underline. Nah, lalu lock object yang kita tambahkan fitur dari kelompok kami ini, lock object dengan cara mengklik gambarnya, lalu muncul tulisan lock, lalu sudah lock. Apabila ingin meng-unlock, klik lagi, langsung klik unlock. Ini tipe Windows-nya. Terus pada page dashboard adalah primary Windows, karena Windows pada page ini merupakan Windows utama aktivitas user. Nah, ini dashboard session-nya yang juga adalah primary Windows karena merupakan Windows utama yang dilihat oleh user. Lalu step 6 akan dijelaskan oleh Rizky Nugraha. Terima kasih. Oke, di sini selanjutnya ada step 6 dan step 7. Ini saya mau share screen terlebih dahulu. Di step 6 dan step 7 ini ada penentuan dan juga justifikasi input device, penentuan dan justifikasi output device, dan ada juga penentuan dan justifikasi UI control. Yang pertama ada input device. Ini ada mouse, ada keyboard, ada touchpad, dan untuk yang output device-nya itu ada screen monitor. Untuk yang UI control terdapat search box yang merupakan operable buttons dan text entry. Ada filter project owned by, ini termasuk ke operable buttons dan selection control. Ada juga refresh button, merupakan operable button. Ada filter by alphabet button, ini termasuk juga operable button. Selanjutnya ada project box. Ini juga termasuk ke operable button. Selanjutnya ada yang di Jamboard Session ada project name. Project name termasuk pada operable buttons dan text entry. Yang kedua ada current slide. Current slide termasuk juga ke dalam operable buttons. Untuk yang ketiga ada share button. Share button termasuk ke operable button yang berfungsi untuk share Jamboard Session. Selanjutnya ada undo dan redo button. Undo dan redo button termasuk kepada operable button. Kemudian ada juga zoom tools yang juga termasuk operable buttons dan selection control. Selanjutnya ada pen tools. Pen tools termasuk ke kategori operable buttons, drop down serta palette. Yang ketujuh ada eraser. Eraser termasuk pada kategori buttons yang berfungsi untuk menghapus suatu objek. Kedelapan ada pointer. Pointer termasuk kepada operable buttons juga. Yang kesembilan ada sticky note. Sticky note termasuk ke dalam kategori operable buttons yang jika diklik akan muncul group box. Yang ke-10 ada add image atau insert image. Add image termasuk ke operable buttons yang jika diklik akan muncul sebuah group box dengan format tabs yang berisi operable buttons lainnya. Kemudian ada shape. Shape termasuk ke dalam kategori operable buttons, drop down, dan palette. Sama seperti pen tools yang tadi. Kemudian ada text box. Text box ini termasuk ke dalam kategori operable buttons, drop down, dan text entry. Juga combo box dan palette. Yang ke-13 ada lock dan unlock object. Lock dan unlock object termasuk pada operable buttons yang berguna untuk mengunci suatu objek agar tidak bisa diubah oleh user lainnya. Yang terakhir ada highlighter. Ini juga termasuk ke dalam operable buttons. Untuk step 8 dan step 9 di sini akan menjelaskan mengenai text and message, feedback, serta guidance and assistance. Yang pertama ini tombol filter, ini termasuk informational message, karena menginformasikan fungsi yang akan dilakukan user mengklik button yang mengandung teks tersebut. Dan ini ada nilai readability dari text filter. Selanjutnya ada tombol search. Tombol search ini termasuk ke informational message, karena menginformasikan juga. Dan ada project
project suatu Jamboard ini juga termasuk ke dalam informational message dan memiliki nilai readability sekian. Kemudian selanjutnya ada layover help. Layover help juga termasuk ke dalam informational message karena menginformasikan konten yang akan dilakukan jika user mengklik button yang mengandung teks tersebut. Lalu di Jamboard session ada zoom, pen tools, dan eraser. Ini tuh termasuk juga informational message karena setiap tool yang dapat toolbar berupa sebuah teks dan kursor foto ini jika kursor menyentuh salah satu objek tersebut akan muncul tulisan seperti zoom, pen tools, atau eraser. Selanjutnya ada error message. Error message ini terjadi jika koneksi si user itu terputus. Akan muncul seperti reconnect. Kemudian ada feedback. Di sini termasuk activate menu karena jika user mengklik satu tools seperti pen tools, maka ikon tersebut berubah warna menjadi sedikit pudar dan terdapat kotak di sekelilingnya. Selanjutnya ada loading. Di sini loading termasuknya dealing with time delays karena jika user ingin berpindah dari page Jamboard ke page dashboard akan mengalami loading. Dan internet yang dipakai dengan kecepatan 10 Mbps dengan waktu loading itu memakan waktu 5 detik. Selanjutnya ada pesan yang muncul apabila user mengetikkan judul project yang salah atau tidak ada pada search box. Sistem akan memberikan sebuah pesan bahwa tidak ada hasil yang ditemukan. Kemudian ada yang terakhir ada guidance dan asisten. Teks yang muncul ketika kursor menyentuh icon tools yang ada pada toolbar merupakan guidance bagi user. Teks tersebut berupa nama dari tools yang kursor sentuh seperti eraser, sticky note, select, dan add image. Kemudian ada yang terakhir ada help button yang ada pada Jamboard session. User dapat mengklik opsi di sebelah kiri share button dan mencari tombol help, mencari guidance yang dibutuhkan user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jahid. Ya, untuk storyboardnya singkat saja. Jadi ceritanya bentar ya, saya share screen dulu. Balik lagi ke personanya si Anton Abox. Anton Abox si mahasiswa ini skenario-nya seperti ini. Jadi di siang hari dia itu sedang kuliah ya. Nah, kira-kira sepertinya kuliah TBA ya. Nah, dia sedang belajar mesin Turing di mata kuliah automata. Lalu Anton disuruh oleh dosennya untuk membuat ilustrasi mesin Turing di link Jamboard yang sudah dosennya sediakan. Lalu Anton masuk ke Jamboard sessionnya, nah, dan jadilah seperti ini. Kita langsung masuk saja ke prototipenya ya. Maaf, loading dulu. Nah, seperti ini. Ini di sini ketika Anton masuk ya. Nah, pertama-tama Anton tuh dapat membuat garis-garis seperti ini menggunakan pen tools ya. Pen tools yang ada beberapa variasinya. Ada pen, ada marker, ada highlighter, ada brush, dan lalu ada beberapa variasi warnanya. Nah, seperti itu. Dan ketika ingin memilih tools pun Anton tidak akan kebingungan karena sudah ada infografisnya. Nah, jika kita mengklik gambar pen tools, nah di sini ada tulisannya pen tools. Jika mengklik
gambar eraser, simbol eraser, ada info-infonya. Nah, lalu untuk mengklik setiap tools yang diklik pun ada efeknya, jadi tidak membingungkan Anton ketika sedang menggunakan tools apa yang dipakai gitu. Sini eraser untuk sticky notes juga ya, supaya jikalau nanti dosennya memberikan notes ada seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan warna sticky notes-nya, lalu ada beberapa kustomisasi untuk gaya penulisannya seperti bold, italic, underline, point, seperti itu. Lalu bisa add image juga. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk beberapa metode yang dapat dipilih Anton untuk mengupload gambar seperti itu. Dan ini ada text box agar dapat menulis simbol-simbol kata-kata seperti berikut. Nah, seperti itu. Terus di text box-nya juga ada option lain ya untuk menulisnya seperti yang tadi di sticky notes. Lalu ada juga laser untuk, jadi kalau Anton presentasi, Anton dapat melaser hal-hal yang sedang dia jelaskan. Dan tidak lupa di sini juga ada fitur lock object. Nah, lock object ini ada ketika objeknya diklik gitu ya. Misalnya saya klik objek ini yang sudah dibuat oleh Anton. Anton karena tadi di user personanya itu Anton jengkel, objeknya suka dimainkan atau dirusak oleh user lainnya, kita tambahkan fitur lock object. Nah, ini udah ke-lock nih. Udah ke-lock. Lalu jika sudah lock, kita klik lagi objeknya itu. Jika di Jamboard aslinya bisa langsung tidak bisa di edit oleh user lainnya seperti itu. Lalu ketika sudah, Anton pun dapat share linknya ke user lainnya, terus dapat mengganti namanya. Nah, di sini bisa download juga, bisa download sebagai picture juga, bisa sebagai PDF, bisa menghapus, bahkan bisa menyalin ya. Seperti itu kawan-kawan. Nah, di sini juga bisa ada undo, redo jika melakukan kesalahan dan ingin mengulang hal yang dilakukan sebelumnya. Lalu di sini juga ada keterangan siapa saja anggota yang sudah masuk ke Jamboard session ini gitu. Seperti itu. Ketika beres, Anton pun close Figma, maksud saya Jamboardnya, dan kuliah pun selesai. Storyboard selanjutnya, di malam hari, Anton pun ingin belajar materi, mengingat kembali review materi yang sudah diberikan dosennya pada saat siang hari tadi waktu pelajaran kuliah. Dia buka lagi Jamboardnya, namun sekarang melalui websitenya langsung lewat dashboard. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini. Lalu Anton pun bingung. Yang dibuat sama saya terlihat, tapi yang dibuat oleh orang lain selain Anton tidak ada. Anton pun mengklik owned by anyone. Nah, di sini baru Anton pilih ingin menampilkan yang punya siapa saja, yang dipunyai oleh dosen, semua orang, dari Anton sendiri, dan yang tidak dimiliki oleh Anton sendiri, seperti itu. Lalu Anton ingin merefresh, ada di sini tombol refresh, ada short, ada di sini ada pilihan untuk Google Worksheet lainnya. Nah, di sini juga ada help jikalau Anton ingin membutuhkan bantuan mengenai penggunaan Jamboard ini. Lalu ada juga about, terms of service mengenai Jamboard ini, dan privacy policy serta feedback, seperti itu. Nah, karena Anton tadi ingin melihat pekerjaan yang sudah dikerjakan
pada saat jam pelajaran, jam mata kuliah, Anton pun klik judul yang sudah Anton cari. Nah, ini dia mau bisa mulai mereview. Lalu Anton pun ingin mencoba berlatih sendiri. Nah, Anton kembali lagi ke dashboard. Lalu Anton menambahkan Jamboard baru dengan mengakses simbol plus tersebut. Nah, jadilah Jamboard session yang baru seperti itu. Ya, sepertinya sekian penjelasan dari kami. Semoga dapat membantu para pemirsa yang menonton proyek tugas besar kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.